Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai diuretik. Apa sih diuretik itu? Nah, menurut Hairil 2021, diuretik merupakan obat yang dapat digunakan untuk mengeluarkan cairan berlebihan dalam tubuh dengan memicu proses pembentukan urin. Diuretik bekerja dengan meningkatkan ekskresi air, natrium, dan klorida sehingga mampu menyeimbangkan cairan ekstrasel dan menurunkan volume darah dalam tubuh. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai terapi farmakologi diuretik. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama itu ada penyakit. Penyakit apa saja sih yang membutuhkan diuretik? Itu seperti ada sirosis hati, edema paru, ginjal akut, edema, dan lain-lain. Yang kedua, ada klasifikasi diuretik mencangkup diuretik penghambat karbonat anhidrase, diuretik osmotik, diuretik Love-Henle, diuretik tiazid, dan diuretik hemat kalium. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai obat diuretik itu sendiri, mencangkup mekanisme kerjanya, penggolongan obat, dosis rasional, efek samping obat, toksisitas, dan kontraindikasi obat. Jadi yang pertama yang akan kita bahas itu mengenai penyakit dan mekanisme diuretik. Nah, yang pertama ada sirosis hati. Seperti gambar yang terlihat ini merupakan asites penyebab dari sirosis hati. Nah, sirosis hati ini menyebabkan kerusakan jaringan hati yang menghambat aliran darah normal sehingga tekanan dalam pembuluh darah di sekitar hati meningkat atau disebut hipertensi portal. Nah, tekanan yang tinggi ini mendorong cairan keluar dari pembuluh darah menuju rongga perut sehingga terjadi penumpukan cairan di rongga perut. Kondisi ini dikenal sebagai asites. Nah, obat diuretik yang bekerja pada asites ini yaitu spironolakton, di mana dia bekerja dengan menghambat aldosteron antagonis sehingga mengurangi penyerapan natrium dan air tanpa meningkatkan ekskresi kalium. Hal ini membantu ginjal mengeluarkan kelebihan natrium dan air sehingga mengurangi volume cairan yang dapat menurunkan tekanan dalam vena porta dan mengurangi kebocoran cairan ke rongga perut. Yang kedua ada penyakit ginjal akut. Seperti gambar di samping ini merupakan gambar dari penyakit ginjal akut di mana terjadi penumpukan cairan. Nah, pertama-tama kita sudah ketahui bahwa fungsi dari ginjal itu sendiri yaitu sebagai filter yang menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mengatur jumlah cairan yang keluar dari tubuh melalui urin. Ketika seseorang mengalami penyakit ginjal akut, fungsi ginjalnya terganggu sehingga tidak lagi mampu menyaring darah dan membuang kelebihan cairan secara efektif. Akibatnya cairan akan menumpuk di dalam tubuh. Nah, diuretik yang digunakan itu merupakan golongan diuretik tiazid seperti hidroklorotiazid. Seringkali menjadi terapi tambahan dalam pengobatan penyakit ginjal akut karena dapat membantu mengurangi beban kerja ginjal dengan meningkatkan ekskresi natrium dan air, serta memperlambat kerusakan ginjal karena efek samping yang rendah terhadap kebocoran protein dalam urin yang merupakan faktor utama dari kerusakan fungsi ginjal sendiri. Jadi yang ketiga itu ada penyakit edema. Nah, berikut ini merupakan gambar dari penyakit edema. Edema adalah kondisi di mana terjadi penumpukan cairan di dalam jaringan tubuh seperti kaki, tangan, wajah, atau organ internal yang menyebabkan pembengkakan. Edema terjadi ketika ada ketidakseimbangan antara tekanan yang mendorong cairan keluar dari pembuluh darah atau disebut tekanan hidrostatik dan tekanan yang menarik cairan kembali dalam pembuluh darah atau disebut tekanan osmotik. Nah, diuretik yang bekerja pada edema yaitu diuretik tiazid seperti hidroklorotiazid sering digunakan untuk mengatasi edema ringan hingga sedang. Selain itu ada diuretik loop yang digunakan untuk mengatasi edema berat. Contohnya itu seperti furosemid. Nah, mekanisme dari obat ini yaitu dengan menghambat reabsorpsi natrium, klorida, dan air sehingga diekspresikan bersama urin. Akibatnya terjadi penurunan volume cairan dalam tubuh. Yang keempat ada edema paru. Nah, edema paru adalah kondisi medis di mana terjadi penumpukan cairan di dalam jaringan paru-paru yang dapat menyebabkan sesak napas.
Salah satu penyebab utama edema paru adalah gagal jantung kongestif. Ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efisien, tekanan di dalam pembuluh darah paru-paru meningkat sehingga menyebabkan cairan merembes keluar dari pembuluh darah dan masuk ke dalam jaringan paru-paru. Nah, diuretik yang sering digunakan pada pengobatan edema paru yaitu diuretik loop yang bekerja dengan menghambat reabsorpsi natrium lebih banyak di lengkung Henle sehingga akan ekskresikan bersama air. Akibatnya terjadi penurunan volume darah dan mengurangi beban kerja jantung serta mengurangi tekanan hidrostatik kapiler paru. Yang kelima ada sindrom nefrotik. Nah, sindrom nefrotik adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat kerusakan pada glomerulus ginjal yang menyebabkan kebocoran protein besar, terutama albumin, ke dalam urin atau disebut proteinuria. Kehilangan protein ini mengganggu keseimbangan koloid osmotik dalam darah yang menyebabkan penurunan kadar albumin dalam serum sehingga kemampuan darah untuk menarik cairan kembali ke dalam pembuluh darah terganggu. Hal ini mengakibatkan cairan cenderung keluar ke ruang intrasel dan rongga tubuh yang mengarah pada penumpukan cairan atau edema. Nah, diuretik yang digunakan itu mengurangi edema dengan meningkatkan pengeluaran cairan melalui urin. Golongan diuretik loop seperti furosemid sering digunakan pada sindrom nefrotik untuk mengatasi edema. Selanjutnya yaitu klasifikasi diuretik. Pertama ada diuretik penghambat karbonat anhidrase, yang dimana diuretik ini bekerja dengan cara menghambat enzim karbonat anhidrase yang berperan penting dalam pembentukan natrium bikarbonat atau NaHCO3. Ketika enzim ini dihambat, maka pembentukan NaHCO3 juga terhambat, yang mengakibatkan jumlah NaHCO3 yang akan direabsorpsi kembali ke dalam darah dari tubus ginjal yang akan berkurang, sehingga tekanan dalam pembuluh darah menurun karena lebih banyak NaHCO3 yang akan ikut terbuang bersama urin. Yang kedua yaitu diuretik loop. Nah, diuretik loop ini merupakan salah satu golongan diuretik yang paling kuat karena bekerja dengan cara menghambat kurang lebih 25% penyerapan natrium, klorida, dan kalium di bagian lengkung Henle pada ginjal, yang mengakibatkan volume air dan elektrolit tubuh berkurang karena air dan elektrolit yang tidak diabsorpsi dan diekskresikan melalui urin. Selain itu, diuretik loop juga dapat menyebabkan kehilangan kalium yang cukup signifikan, sehingga perlu dipantau kadar kalium dalam darah selama penggunaan golongan diuretik ini. Yang ketiga yaitu diuretik tiazid. Nah, diuretik tiazid ini bekerja dengan cara menghambat penyerapan natrium dan klorida di tubulus contortus distal ginjal. Ketika penyerapan natrium dan klorida berkurang, maka air pun akan ikut tertahan di dalam tubulus dan dikeluarkan bersama urin. Yang mana hal ini menyebabkan peningkatan produksi urin dan penurunan volume darah, sehingga tekanan darah pun ikut turun. Selain itu juga diuretik tiazid ini memiliki efek relaksasi pada pembuluh darah yang turut berkontribusi dalam penurunan tekanan darah. Selanjutnya yang keempat yaitu diuretik hemat kalium. Nah, diuretik hemat kalium ini bekerja pada tubulus pengumpul ginjal dengan cara menghambat hormon aldosteron yang akan berikatan dengan reseptornya, yang dapat menyebabkan terjadi peningkatan reabsorpsi natrium dan sekresi kalium, serta terjadi peningkatan reabsorpsi air secara tidak langsung. Oleh karena itu, diuretik hemat kalium ini menghambat hormon aldosteron sehingga terjadi penghambat pertukaran natrium dan kalium di bagian tubulus ginjal. Dengan menghambat pertukaran ini, maka diuretik hemat kalium menyebabkan tubuh lebih banyak membuat natrium melalui urin, namun sekaligus mempertahankan kadar kalium di dalam darah. Selanjutnya yang kelima yaitu diuretik osmotik. Nah, diuretik ini bekerja pada seluruh tubulus ginjal dengan meningkatkan ekskresi air secara langsung melalui osmosis. Di filter tanpa reabsorpsi berikutnya, obat diuretik osmotik ini tetap berada di tubulus ginjal, menciptakan osmolalitas lebih tinggi yang menarik air melalui osmosis. Hal ini menghasilkan kehilangan air yang lebih besar dibandingkan dengan natrium dan kalium. Diuretik ini efektif dalam menurunkan tekanan intrakranial pada pasien dengan cedera kepala serta menurunkan tekanan intraokular pada glaukoma akut. Obat diuretik. Ada beberapa golongan obat diuretik. Yang pertama golongan penghambat karbonat anhidrase, yang dimana ada beberapa contoh obatnya, yaitu obat asitazolamid, obat diklorofenamid, dan betazolamid.
yang dimana asetazolamid ini mempunyai mekanisme kerja mengurangi aktivitas enzim karbonat anhidrase sehingga membantu mengurangi pembentukan cairan dalam tubuh. Produksi cairan tubuh berkurang. Nah, dosis dewasa dari obat ini yaitu 250 sampai 375 mg per hari. Pada dosis anak-anak yaitu 5 sampai 30 mg per hari. Kemudian efek samping dari obat asetazolamid ini yaitu pusing, sakit kepala, mual, muntah, diare, peningkatan frekuensi buang air kecil dan mengampuni. Kemudian toksisitasnya yaitu overdosis asetazolamid dapat menyebabkan kebingungan parah, koma dan gangguan pernapasan. Kontraindikasi dari obat ini yaitu hiponatremia atau kadar natrium darah rendah, kemudian hipersensitivitas dan gangguan ginjal berat. Interaksi obatnya yaitu Topamax atau topiramat, aspirin dosis tinggi atau meningkatkan risiko asidosis metabolik, dan digoxin atau obat jantung. Kemudian pada contoh obat diklorofenamid yang dimana mekanisme kerjanya yaitu mirip dengan asetazolamid tapi efeknya lebih kuat dan lebih lama. Dosis dari obat diklorofenamid yaitu dosis dewasa yaitu 250 sampai 500 mg per hari. Kemudian pada anak-anak dosis per kilogram per hari. Ada efek sampingnya yaitu mirip dengan asetazolamid namun risiko efek sampingnya lebih tinggi. Toksisitas dari obat diklorofenamid yaitu dapat menyebabkan kerusakan saraf perifer pada gangguan jangka panjang. Kemudian kontraindikasi yaitu hiponatremia, hipersensitivitas dan gangguan ginjal berat. Interaksi obatnya itu mirip dengan asetazolamid. Kemudian ada yang terakhir obat metazolamid yang dimana mekanisme kerjanya sama seperti obat yang di atas yaitu diklorofenamid dan asetazolamid. Kemudian dosisnya itu pada orang dewasa 50 sampai 100 mg per hari, anak-anak dosis per kilogram per hari. Kemudian efek sampingnya yaitu mual, muntah, melena, sakit kepala, pusing, kelelahan, gangguan keseimbangan elektrolit. Kemudian toksisitasnya itu dapat menyebabkan gangguan hematopiotik. Kontraindikasinya yaitu alergi, gangguan ginjal, hipokalemia. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, gangguan ginjal dan gangguan ginjal. Kemudian ada interaksi obatnya yaitu digoxin atau meningkatkan risiko keracunan. Kemudian ada obat anti epilepsi yang dimana meningkatkan risiko efek samping. Kemudian ada antihipertensi, ada antihipertensi lain yang dimana meningkatkan efek sampingnya. Dan kemudian ada golongan loop yang dimana ada beberapa contoh obat pada golongan loop yaitu furosemid, bumetanid dan torsemid. Yang dimana furosemid ini mempunyai mekanisme kerja menghambat NA+, K+, 2Cl cotransporter. Kemudian dosisnya yaitu pada orang dewasa 20 sampai 40 mg per hari. Anak-anak dosisnya yaitu per kilo atau usia per hari. Kemudian efek sampingnya yaitu pusing, sakit kepala, mual, muntah, diare, hipokalemia dan hipotensi. Toksisitas dari obat furosemid ini yaitu merusak ginjal dan gangguan elektrolit berat. Kemudian kontraindikasinya yaitu alergi, anurea atau ginjal tidak dapat produksi urin atau hanya sedikit. Kemudian interaksi obatnya yaitu digoxin, obat antihipertensi dan aminogloksida. Kemudian ada obat bumetanid yang dimana mekanisme kerjanya ini sama dengan furosemid, namun kerjanya efektif lebih kuat. Dosis dari obat bumetanid ini pada orang dewasa 0,5 sampai 2 mg per hari. Kemudian pada anak-anak ini ditentukan oleh dokter. Efek sampingnya yaitu sama seperti furosemid, namun risiko efek sampingnya lebih besar. Toksisitas kontraindikasi, interaksi obat sama seperti furosemid. Kemudian ada obat torsemid yang dimana mekanisme kerjanya yaitu menghambat penyerapan kembali natrium dan klorida di lingkungan hen dan mempunyai dosis pada orang dewasa yaitu 5 sampai 20 mg per hari, anak-anak yaitu dosis per kilo atau usia. Efek samping pada obat torsemid ini yaitu dehidrasi, gangguan elektrolit, hipotensi, peningkatan kadar asam urat dan gangguan pendengaran. Kemudian toksisitasnya yaitu overdosis torsemid dapat menyebabkan dehidrasi parah dan kerusakan ginjal. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, anuria dan hipovolemia. Kemudian interaksi obatnya yaitu obat antihipertensi lain, obat hipokalemia dan obat yang dapat mempengaruhi ginjal. Terus pada golongan tiazid yang dimana ada beberapa contoh obatnya. Yang pertama hidroklorotiazid, dan yang kedua indapamid, dan yang ketiga klorotiazid. Yang dimana pada hidroklorotiazid ini mempunyai mekanisme kerja menghambat penyerapan kembali ion natrium dan klorida sebanyak 5% di tubulus distal ginjal. Dosisnya itu pada orang dewasa 20 sampai 50 mg per hari dan pada anak-anak 1 sampai 2 mg per hari.
Efek samping yaitu gangguan elektrolit, peningkatan kadar gula darah, peningkatan kadar asam urat, pusing dan kelelahan. Toksisitas pada obat hidroklorotiazid ini yaitu overdosis hidroklorotiazid dapat menyebabkan dehidrasi parah dan gangguan elektrolit. Kemudian kontraindikasinya yaitu hipersensivitas, anuria, dan hipovolemia. Kemudian interaksi obat yaitu obat antihipertensi lain, obat hipoklemia, dan obat diabetes. Kemudian pada contoh obat indapamid yang dimana mekanisme kerjanya yaitu menghambat reabsorpsi natrium dan klorida di tubulus distal. Kemudian dosisnya yaitu pada orang dewasa 2,5 sampai 5 mg per hari, dan pada anak-anak ini belum diteliti atau penentuan dokter sesuai indikasi. Kemudian efek sampingnya yaitu gangguan elektrolit, peningkatan kadar gula darah, peningkatan kadar asam urat, pusing, kelelahan, dan krem otot. Toksisitasnya yaitu overdosis indapamid ini dapat menyebabkan dehidrasi parah, gangguan elektrolit yang serius, dan gagal ginjal. Kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, anuria, hipovolemia, dan hepatik encephalopathia atau gangguan fungsi otak akibat penyakit hati. Kemudian interaksi obatnya yaitu obat antihipertensi lain, obat yang dapat mempengaruhi ginjal, obat diabetes. Kemudian pada contoh obat klorotiazid yang dimana mekanisme kerjanya yaitu menghambat penyerapan natrium dan klorida di tubulus distal ginjal. Dosisnya yaitu pada orang dewasa 25 sampai 50 mg per hari. Pada anak-anak dosisnya itu per kilogram. Kemudian efek sampingnya yaitu gangguan elektrolit, peningkatan kadar gula darah, peningkatan kadar asam urat, pusing, dan kelelahan. Toksisitasnya yaitu overdosis obat ini dapat menyebabkan dehidrasi parah dan gangguan elektrolit yang serius. Kontraindikasi hipersensitivitas, anuria, dan hipovolemia yang dimana interaksi obat ini dapat obat antihipertensi lain, obat hipoklemia, dan obat diabetes. Kemudian pada golongan hemat kalium yang dimana contoh obatnya yaitu ada spironolactone dan juga triamterene dan amyloid yang dimana spironolactone ini atau spironolactone mekanisme kerjanya yaitu sebagai antagonis aldosteron yang dimana dosis obatnya yaitu pada orang dewasa 25 sampai 50 mg per hari, pada anak-anak 1 sampai 3 mg per hari. Efek sampingnya yaitu kelelahan, kram otot, mual, ruam kulit, dan ginekomastia atau pembesaran payudara pada pria. Kemudian toksisitas pada obat spironolactone yaitu overdosis. Obat ini dapat menyebabkan hiperklemia, gangguan irama jantung, dan gagal ginjal. Kemudian kontraindikasinya yaitu hiperklemia, insufisiensi ginjal berat, dan ibu hamil. Interaksi obatnya yaitu kalium suplemen dan obat diuretik lain. Kemudian pada contoh obat triamterene yang dimana mekanisme kerjanya ini menghambat pertukaran kalium dan natrium di tubulus pengumpul. Kemudian dosis obatnya yaitu pada orang dewasa 50 sampai 100 mg per hari, anak-anak pada dosis anak-anak dosis per kilogram. Kemudian efek samping yaitu hiperkalemia, mual, muntah, diare, dan ruam kulit. Toksisitasnya yaitu overdosis obat ini dapat menyebabkan hiperkalemia yang serius. Kemudian kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, hiperklemia, dan insufisiensi ginjal berat. Kemudian interaksi obatnya yaitu dapat meningkatkan efek obat lain yang meningkatkan kadar kalium darah yang rendah. Kemudian ada contoh obat amyloid yang dimana mekanisme kerjanya itu sama seperti triamterene, dan kemudian dosisnya yaitu pada orang dewasa 5 sampai 20 mg per hari, pada anak-anak dosis kilogram per hari. Kemudian efek sampingnya yaitu hiperklemia, mual, muntah, diare, dan ruam kulit. Toksisitasnya yaitu overdosis obat ini dapat menghambat hiperklemia yang serius. Kemudian kontraindikasi hipersensitivitasnya yaitu hiperklemia dan insufisiensi ginjal berat. Kemudian interaksi obat yaitu sama seperti triamterene. Lanjut pada golongan osmotik itu mempunyai beberapa contoh obat seperti manitol, gliserin, sorbitol. Nah, pada manitol ini mempunyai mekanisme kerja meningkatkan tekanan osmotik di tubulus ginjal, menghambat reabsorpsi air dan elektrolit sehingga meningkatkan diuresis. Kemudian pada dosis manitol ini 50 sampai 100 mg itu untuk orang dewasa, dan anak-anak itu 0,25 sampai 1 mg per berat badan. Kemudian efek samping yaitu dehidrasi, hipernatremia, hipoklemia, hipotensi, gagal ginjal. Kemudian toksisitasnya yaitu dapat menyebabkan gangguan elektrolit berat dan gangguan ginjal akut. Kontraindikasinya yaitu dehidrasi berat, gagal ginjal berat, perdarahan aktif. Kemudian interaksi obatnya itu mengurangi efektivitas obat antihipertensi, meningkatkan toksisitas obat litium. Kemudian pada contoh obat gliserin yaitu mekanisme kerjanya meningkatkan tekanan osmotik dalam tubuh, kemudian menarik cairan dari jaringan tubuh, terutama otak dan mata ke dalam aliran darah yang kemudian dikeluarkan melalui ginjal.
Dosis pada orang dewasa yaitu 1 sampai 1,5 mg per kilogram berat badan, dan anak-anak yaitu 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Kemudian efek sampingnya yaitu dehidrasi, gangguan elektrolit, hipotensi, mual dan muntah. Toksisitasnya yaitu overdosis, dapat berisiko pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Kontraindikasi dari obat gliserin yaitu hipersensitivitas terhadap gliserin, gagal ginjal berat atau oliguria, dehidrasi parah, gangguan elektrolit berat. Kemudian interaksi obatnya yaitu diuretik lain, obat yang mempengaruhi ginjal, obat antihipertensi. Kemudian terakhir ada obat sorbitol, di mana mempunyai mekanisme kerja meningkatkan tekanan osmotik dalam volume tubulus ginjal, menarik cairan ke dalam darah dan meningkatkan volume urin. Kemudian dosis dewasanya yaitu 12 sampai 30 mg dan anak-anak 0,25 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Efek sampingnya yaitu diare, kembung, gastritis, dehidrasi, gangguan elektrolit atau dan hipotensi. Kemudian toksisitasnya yaitu overdosis menyebabkan dehidrasi parah, diare berat dan kerusakan ginjal. Dan kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap sorbitol, gangguan ginjal berat atau gagal ginjal, obstruksi saluran pencernaan atau misalnya ileus. Dan yang terakhir pada interaksi obat untuk obat sorbitol yaitu sama seperti gliserin, yang dimana diuretik lain, obat yang mempengaruhi ginjal, obat antihipertensi. Sekian. Untuk terapi non farmakologinya bisa dilakukan dengan modifikasi diet, pengaturan berat badan, dan juga olahraga teratur serta pengolahan stres, dan lebih baik menjauhi rokok dan alkohol untuk menjaga kesehatan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu monitoring. Monitoring dari diuretik yaitu pemantauan diuretik dilakukan untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan dan mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Ada hal-hal yang perlu dipantau saat menggunakan diuretik, yaitu tekanan darah, status cairan, termasuk berat badan, elektrolit serum, fungsi ginjal. Pemantauan fungsi ginjal dan elektrolit perlu dilakukan 1-2 minggu setelah memulai terapi dan setelah meningkatkan dosis. Jika pasien memiliki gangguan ginjal sebelumnya, pemantauan perlu dilakukan lebih awal, yaitu dalam 5-7 hari. Setelah stabil, pemeriksaan fungsi ginjal bisa dilakukan 6 bulan sekali, kecuali jika terjadi perubahan terapi, penyakit penyerta, atau gangguan ginjal yang memburuk.